semua, balik lagi sama Lucky di Fortune Star 222. uh, Gue mau bacain energi hari ini ya. Hari ini nanti malam ada gerhana bulan. Kalau menurut Western Astrology ya, gerhana bulannya di Sagittarius. Kalau berdasarkan Vedic Astrologi di Scorpio. Tapi yang jelas sama-sama terserah deh mau pilih yang mana, percaya yang mana. Tapi yang jelas yang namanya full moon itu selalu ada ending ya. Energinya energi ending. Kita lihat, gue mau ambil 3 seperti biasa dari apa namanya, tarot, sama 2 dari oracle card. Gue mau mulai 1 dulu dari awal ya, ganti dikit, 1 di awal sama 1 di akhir. Semoga suara gue nggak ada masalah dengan audio ya. Semesta, energi hari ini apa? Oke, dapat 1, bodies of water. Sulis, spend time near water such as a lake, river, or the ocean to recharge your batteries. Oke. Ini sama kok, energi sama kan gue barusan bikin apa namanya, yang bahasa Inggris sama persis. Jadi kita diminta emang untuk recharge ya, untuk recharge baterai ya kan. Maksudnya kita diminta untuk dekat-dekat air, karena air itu sangat healing ya, sangat menyembuhkan karena air itu mencuci, membasuh. Seperti kalau di Bali itu ada melukat ya, melukat juga pasti di air terjun tuh ya kan. Emang penyucian, atau kalau di Jawa juga ada kan, itu pasti mandi kembang ya kan, karena emang air itu membersihkan. Kita habis mandi juga kayaknya lebih seger ya, karena emang dicuci kitanya. Oke. 3 kartu dari si tarot. Ulala, broken heart, 3 of swords, 3 of cups. It's all about 3. The Temperance, Sagittarius, full moon in Sagittarius. Gerhana bulan di Sagittarius. Oke. Dan memang Sagittarius itu sekarang South Node-nya kita beralih ya, Sagittarius, dan kita di Gemini ya, season Gemini. Energi yang tersembunyi adalah Virgo. Kita disuruh meditasi nih. Ini kita disuruh meditasi, bukannya disuruh sih, maksudnya kita diminta untuk nyepi, untuk melihat lagi ke dalam ya, mengenal diri kita sendiri lebih dalam, mencari jawaban itu di dalam diri kita masing-masing, karena kita ini, badan kita ini, tubuh kita ini menyimpan memori yang kita sendiri nggak tahu gitu. Genetik kita ya, genetik yang ada di badan kita ini umurnya ratusan tahun, jutaan mungkin ya, turun temurun, dan itu bahkan karmanya juga ke bawah sama kita, cuman kita nggak tahu ya, nggak sadar ya. Nah, kita harusnya sering-sering bertanya pada diri kita sendiri, karena diri kita tuh tahu semuanya, jauh lebih tahu diri kita, badan kita, dibanding yang kita sadari gitu. Jadi hening itu sangat dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu gitu. Jadi kita diminta untuk selalu jangan lupa untuk
hening gitu, untuk mampu mendengarkan diri kita sendiri lebih full attention gitu. Karena lihat dong lampunya, ya kan, dia dapat pencerahan tentang dirinya sendiri dan sekitarnya gitu. Oke. Dan energinya Virgo itu ada di rumah ke-6. Rumah ke-6 tentang kebiasaan kita sehari-hari, kesehatan, servis ke sekitar kita, ke orang lain, ya. Itu semua di rumahnya Virgo. Tentang efisiensi waktu juga. Cuman kalau kita sekarang ada di seasonnya Gemini, ya, Virgo itu ada di kayak komunikasi deh, kan Gemini, Cancer, Leo, nggak di rumah. Kita harus lebih memperhatikan lagi, mencari jawaban tentang hal-hal feminine side kita, ya, emosional kita, kondisi emosi kita sendiri itu seperti apa, ya, rumah tangga kita, keluarga kita, tradisi kita, budaya kita, tentang ibu kita, ya, tentang istri kita, anak-anak, tentang rumah kita. Apa yang bisa kita perbuat untuk rumah kita gitu. Kartu pertama, patah hati. Ada yang patah hati di rumah tangganya berantakan. Ada orang ketiga, ada pihak ketiga. Ingat ya, pihak ketiga itu belum tentu orang ketiga. Pihak ketiga itu bisa macam-macam, bisa pekerjaan, bisa tapi biasanya yang namanya pihak ketiga itu adalah bentuknya addiction, ketergantungan akan sesuatu. Jadi dia pasti melukai sekitarnya gitu, karena kita ketergantungan gitu. Entah itu ketergantungan terhadap hobi kita, tergantungan terhadap pekerjaan, tergantungan terhadap teman, tergantungan terhadap bahkan pasangan sendiri. Obsesif ya, ketergantungan itu lebih ke obsesif behavior, ya, perilaku obsesif atau ekspektasi yang berlebihan, ya kan. Ekspektasi yang berlebihan itu membuat kita sendiri yang sakit hati loh, ya. Jadi kita butuh mengenal diri kita dan emosi kita lebih jauh lagi ke dalam, supaya kita bisa mengatasi yang namanya pihak ketiga. Karena kita mengenal diri kita yang kurang lebih apa sih. Ada yang ketergantungan akan shopping, ya kan, belanja, ya enggak. Ntar ada orang yang kecewa, ini sebenarnya bukan patah hati aja, ini artinya juga bisa kecewa, ya kan. Kekecewaan ini energinya begitu. Karena ini full moon ya, jadi something harus berubah. Kartu kedua, perayaan, kumpul-kumpul, pesta-pesta, gosip, atau pihak ketiga. Balik lagi, pihak ketiga lagi. Bisa jadi kolaborasi ya. Tapi di sini ada kegembiraan, kontradiksi dari kekecewaan, sakit hati. Jangan sampai ini jadi pelarian. Perayaan, pesta-pesta, gosip, pihak ketiga jadi pelarian dari suatu kekecewaan. Oke. Makanya kita harus mampu mix elemen, ya,
untuk bisa seimbang. Ini kartu yang Sagittarius ya, yang artinya juga divine timing, healing juga. Kakinya satu di air tuh, ya kan? Seperti healing, ya kan? Recharge baterai. Sagittarius itu di bagian relationship. Kalau yang Gemini di sunnya, berarti lawannya Sagittarius. Sagittarius itu selalu di rumah ketujuhnya si Gemini, yang mana partnership, relationship, pernikahan, kontrak, ya kan, bisnis partner. Kita semua lagi difokuskan ke situ hari ini. Dan ini tentang rumah. Hubungan kita, relationship kita dengan orang rumah gimana? Gue pengen klarifikasi Three of Cups. Judgment. Page of Swords. Ace of Coin. Lalala. Bawahnya Parno. Khawatiran, takutan, ya, kekhawatiran yang sangat, sedih, sakit, sampai nggak bisa tidur, ya kan? Mungkin karena kecewaan, makanya dia, seperti gue bilang, jangan jadi pelarian ini. Tapi memang kita nggak pernah. Jadi gini, emosi kita emang harus dirasain sih gitu. Jangan pakai pelarian gitu, maksudnya ya nangis aja, marah aja, silahkan gitu, sepuasnya, puas-puasin, keluarin, jangan dipendem. Karena semakin dipendem jadinya ini, kita mau tampak oke di luar, kita mau tampak semua baik-baik aja, kita mau tampak itu pelarian. Tapi kita juga harus tahu, apapun kondisi kita, seburuk-buruknya kondisi kita, ya, kita nggak pernah sendiri. Selalu ada kok, nggak pernah sendiri. Judgment, gosip nih, ya kan, kayak netizen aja, dijudge bareng-bareng rame-rame, ya kan? Enggak. Tapi sense-nya kayak gitu. Maksud gue ini artinya rekonsiliasi, ya kan, sama teman-teman lama mungkin, ya kan. Klarifikasi dari tiga cups itu, ya kan. Rekonsiliasi dengan teman lama mungkin, ya, mendapatkan kesempatan kedua untuk menyelesaikan masalah, atau ya ini masalahnya karma loh, karma tentang pihak ketiga, yang kudu diselesaikan atau diselesaikan atau diluruskan, ya. Page of Swords, karena ingin mengenal lebih dalam suatu masalah, suatu keadaan, ya. Ini kartu juga bisa dibilang memata-matai, ya kan, entah di medsos, di IG, di Facebook, ya kan, di Twitter, terserah deh gitu kan. Cuman untuk mendapatkan informasi yang lebih tentang suatu keadaan atau tentang seseorang, ya.
tapi ini juga komunikasi, pesan, message tentang sesuatu yang baru, tentang sesuatu yang baru, suatu komitmen, komitmen, kontrak, suatu hal yang baru dan nyata. Keren sih, pantas juga untuk dirayakan. Oke, sekarang gue ngambil ini lagi ya, satu oracle card. Gerhana bulan ini apa kebaikannya buat kita? Waduh, banyak benar. Focus attention. Keep your unwavering thoughts, feelings, and actions focus on your target, and you will make your mark, Diana. Okay. Kita diminta fokus dengan niat-niat kita. Kalau kita punya niat itu difokusin ke target, ya, pikiran-pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, dan aksi kita dengan perbuatan-perbuatan kita itu diminta fokus ke target, sehingga kita pasti akan bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai, gitu. Yang karena memang fokus kita dengan niat yang seperti apa, gitu kan. Jadi maksudnya gini, jangan fokus ke masalah, fokus ke apa yang akan kita inginkan, gitu. Dari energi kita, dari pikiran kita, dari perasaan kita, dan perbuatan kita, pastinya fokus dengan niat-niat apa yang kita inginkan, gitu. Jadi sehingga kita bisa menciptakan nilai, ya, kita bisa menciptakan suatu nilai, gitu, yang akan menjadi nilai kamu, gitu. Oke. It's about new beginning. Jadi ini semua tentang suatu perubahan yang nyata, yang lahir dari suatu kecewaan. Jadi kekecewaan, patah hati itu tidak selamanya buruk. Kita harus bisa melihat segi positif dari suatu petaka. Oke? Semoga berguna buat kalian. Selamat beraktivitas. Oke? Dah, sampai besok ya.